Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu kembali bersama saya Pastor Melki Rarum. Kali ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan Paskah. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang boleh mengikuti dan mendengarkan acara melalui channel ini, kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Pemeliharaannya sempurna. Dia yang terus menyertai, memelihara dan memberkati kita semua boleh ada sampai saat ini. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dengan acara kali ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah, kemurahan, rahmat dan berkat Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kita akan sama-sama mengikuti acara kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini. Biar kiranya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami, memberkati secara khusus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus berkarya dan bekerja, hikmat, marifat, surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu. Para pendengar yang mendengarkan acara kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan jamah, Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam hidup mereka, untuk mereka mendapatkan kebenaran yang luar biasa lewat apa yang mereka saksikan dalam video ini. Beracaralah bagi kami semua Tuhan. Kami rindu menikmati berkat-Mu yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya rindu sampaikan bagi kita semua yang berhubungan dengan Paskah, yaitu mengenai perjamuan kudus, atau lebih tepatnya mengenai pemaknaan khusus perjamuan kudus. Kita ketahui bersama bahwa setiap gereja dengan berbagai latar belakang organisasi dan denominasi gereja, perjamuan kudus merupakan suatu acara atau satu sakramen yang sangat familiar, dan ini merupakan sakramen yang sangat sering dilaksanakan dan dilakukan oleh gereja-gereja, khususnya untuk aliran karismatik, ya. Dan ini merupakan bagian atau salah satu dari beberapa sakramen yang dilakukan oleh gereja. Baik itu ada sakramen baptisan kudus, ada sakramen pernikahan kudus, ada sakramen penyerahan anak dan baptisan. Dan ini merupakan hal yang sering dan mungkin kita terlibat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sama mengerti betapa pentingnya pemahaman sebagai gereja Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan mengenai sakramen perjamuan kudus ini, agar jangan sampai kita terjebak dalam sebuah rutinitas belaka atau kegiatan ritual semata. Karena tanpa pemahaman, tanpa pengertian yang jelas tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai perjamuan asa yang kudus ini, bisa saja kita tersesat, ya, salah dalam pelaksanaannya. Sehingga lewat acara dan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu kita sama-sama melihat untuk mendapatkan pemaknaan yang sesuai dengan firman Tuhan atau dari Alkitab. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus tidak boleh hanya menjadi ritual gereja belaka. Jangan sampai apa yang terjadi terhadap umat
pilihan Allah di perjanjian lama, menjadikan segala perintah Tuhan itu sebagai sesuatu yang bersifat ritual dan rutinitas semata. Bahkan akhirnya mereka bisa tambah sana tambah sini, dan umat ini terjebak di dalam ritual rutinitas semata. Umat harus belajar sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus perlu untuk memahami mengenai kemurnian Injil, kebenaran yang sesungguhnya. Bukan Injil menurut seseorang saja atau golongan tertentu. Dan ini sangat penting. Perjamuan kudus yang ada dalam Alkitab juga disebut sebagai perjamuan akhir, menunjuk pada waktu perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus menuju penyalipan. Itu kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-26 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-29, juga dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 21, Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 7 sampai 14, juga dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Keempat Injil mencatat peristiwa ini dan jelas menunjukkan betapa sangat penting atau begitu signifikannya peristiwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dalam keempat Injil, nuansa Paskah sangat terasa, dan dengan segera memberi sinyal kepada kita sebagai gereja dan umat pilihan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Paskah bagi orang Israel pada waktu itu adalah peringatan akan kelepasan mereka dari tulah kematian anak sulung. Kita ketahui bersama ketika mereka ada di Mesir, tulah yang ke-10, semua anak sulung itu ditimpahi dengan tulah, kecuali orang Israel, umat pilihan Allah, yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang dikenal dengan peristiwa Paskah, ya. Perjamuan akhir yang juga disebut perjamuan Paskah dengan segera mempunyai makna baru dalam perjanjian baru. Bukan hanya kelepasan bagi anak sulung Israel, melainkan menjadi kelepasan bagi seluruh orang yang percaya. Bukan sekedar lepas dari tulah kematian, tetapi lepas dari maut akibat dosa. Itu sebabnya ucapan Tuhan Yesus Kristus tentang pengorbanan tubuh dan darahnya menjadi kekuatan dan perjamuan akhir dengan perjamuan Paskah Yahudi. Menjadi perjamuan akhir yang sangat membedakan dengan perjamuan akhir atau perjamuan Paskah orang Yahudi. Paskah juga mengalami penggenapan makna kelepasan, yaitu dari maut kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menjadi catatan penting dalam Alkitab. Perjamuan kudus adalah tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus juga disebut sebagai pemecahan roti. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 dan ayat 46. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, begitu juga mengenai perjamuan asa yang kudus ini. Sebutan ini dengan segera mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, roti yang kemudian terpecah untuk memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pemecahan roti hanya dilakukan oleh orang percaya. Lagi-lagi perjamuan kudus atau perjamuan akhir dengan amat sangat jelas mengacu kepada peringatan akan pengorbanan diri Tuhan Yesus Kristus. Ingat, bukan permohonan atas kebutuhan kita semata-mata. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bukan sakit atau kesusahan kita. Karena itu sekali lagi, betapa amat sangat pentingnya kita memahami atau memberi pemaknaan khusus yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa makna dan tujuannya yang murni? Jangan hanya mencari kepentingan, kehendak diri kita sendiri. Perjamuan kudus juga disebut oleh Rasul Paulus sebagai perjamuan Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20. 1 Korintus 11 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 yang menunjuk kepada persekutuan umat di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana umat dipersatukan di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengkritik umat yang terpecah, termasuk mereka yang malah menjadikan roti dan anggur perjamuan sebagai santapan. Bahkan hingga ada yang sampai mabuk karena minum anggur perjamuan. Ingat, jemaat yang ada di gereja Korintus tergolong gereja yang ditegur keras oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan karena sikap mereka yang tidak terpuji. Dan penting untuk disadari, teguran yang benar itu dibutuhkan gereja dan jemaat Tuhan. Bukan sikap yang menina-bobokkan. Umat harus mengerti akan hal ini. Perjamuan kudus dipakai oleh gereja Tuhan untuk menunjuk kekudusan dari perjamuan yang diadakan. Bukan perjamuan biasa, melainkan perjamuan Tuhan. Kata kudus mengikuti sakramen Kristen, baik itu baptisan maupun perjamuan. Betapa kudusnya yang kita kerjakan ini, maka sudah sepatutnya kita juga sebagai umat harus kudus. Menarik untuk merekonstruksi pemaknaan khusus perjamuan kudus, agar gereja terjaga dalam tiap langkahnya dan tidak menjadi salah. Hal yang pertama yang perlu dan penting untuk saya sampaikan melalui acara dan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati dirinya. Kata ingatlah akan aku, ini menjadi pernyataan yang penting yang perlu untuk kita renungkan dan mendapatkan makna yang baik dan benar. Itu kita bisa baca dalam Lukas 22 ayat 19. Dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-19, kita baca bersama-sama. Injil Lukas 22 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu juga dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24. Jelas sekali,
peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus. Itulah makna yang pertama dalam perjamuan asa yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, untuk mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, apakah kita masih hidup sesuai dengan jalan salib? Kita harus setia bersyukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sama sekali bukan untuk mengingat kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk melihat dan memperhatikan apa yang perlu kita mohonkan, bukan tentang kesembuhan atau apapun. Hal demikian tidaklah salah, tetapi menjadi tidak baik dan tidak tepat ketika kita salah mengingat, salah memberikan makna akan perjamuan asa yang kudus. Ada banyak waktu kita bisa berdoa, memohon kepada Tuhan, apalagi membuat perjamuan kudus menjadi kekuatan magis. Beranggapan melalui roti dan anggur kita mendapatkan sesuatu yang bersifat mistik. Ini bagaikan praktik perdukunan. Ini membahayakan kemurnian iman kita, karena kesalahan kita memberi makna akan perjamuan asa yang kudus. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus adalah momen khusus untuk mengingat sikap dan kondisi iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati tersalib, tubuhnya terpecah-pecah, dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Hal yang kedua, untuk kita mendapatkan pemaknaan khusus melalui perjamuan kudus, pentingnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, yaitu dengan memeriksa diri, dengan mempersiapkan hati kita, dan perenungan tentang diri kita, sehingga kita siap dengan hormat dan benar mengikuti perjamuan kudus. Jangan sampai kita hanya asal-asalan dan semaunya saja. Ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar ritual gereja semata, melainkan ini perintah dalam Alkitab. Ini firman Tuhan. Persiapan ini juga menolong kita untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Jika di benak kita yang ada untuk memohon keperluan diri, maka sudah pasti tidak akan ada penghayatan di dalamnya, melainkan yang ada adalah pemanfaatan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, tak sejalan dengan semangat Alkitab yang memperlakukan perjamuan kudus itu sakral dan mengikutinya dengan ketentuan perenungan hati. Seperti ungkapan Musa tentang Israel, jangan hanya sunat lahiriah, melainkan sunat hati. Begitulah perjamuan kudus, jangan hanya ritual, tetapi yang seharusnya adalah spiritual. Hal yang ketiga, pemakanaan khusus yang kita bisa dapatkan lewat perjamuan asa yang kudus, kita mengikutinya dengan sikap hormat, yaitu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya yang terpecah-pecah, darahnya yang tercurah tertumpah demi penebusan dosa dan menyelamatkan kita. Hanya mengingat Dia, bukan mengingat diri kita. Sementara untuk diri sendiri, harusnya evaluasi yang perlu kita lakukan. Apakah kita masih beriman sungguh kepada karya salib Kristus? Ikuti perjamuan kudus secara kusuk dan sungguh-sungguh, sehingga terjadi pembaharuan yang terus-menerus akan diri kita sebagai murid Tuhan Yesus. Dengan perjamuan kudus kita memiliki waktu jeda merenung ulang kasih Kristus dalam hidup kita, sekaligus evaluasi sejauh mana pertumbuhan iman dan pelayanan kita sebagai gereja, umat dan jemaat Tuhan. Hal yang keempat yang perlu dan penting untuk kita dapatkan pemaknaan lewat perjamuan kudus,
kita mengingat ketiga langkah di atas tadi dan kita hindari jebakan seperti gereja di waktu lampau, atau jadilah pertimbangan dan pemahaman untuk kita mengerti bahwa sejarah menunjukkan pemahaman yang salah akan perjamuan asa yang kudus. Ini menjadi sejarah kelam dalam perjalanan gereja Tuhan. Ketika perjamuan asa yang kudus menjadikan roti dan anggur seakan memiliki kekuatan supranatural, ini menjadi hal yang keliru dan salah. Padahal Alkitab jelas dan tegas menggambarkan bahwa roti dan anggur sebagai lambang dalam perjamuan kudus, bukan kekuatan. Praktek pemagisan perjamuan kudus seharusnya tidak boleh terulang lagi. Jika gereja cermat mengamati perjalanan sejarah gereja seutuhnya, maka kita mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Menjadikan roti dan anggur seakan memiliki kekuatan sendiri memang sangat menggoda dan dapat memenuhi keinginan kemanusiaan semata-mata. Apalagi kecenderungan orang Asia untuk hal magis sangat kental. Kebiasaan seperti mengadu rejeki ke Gunung Kawi atau sesajen sebagai tumbal atas berbagai persoalan. Di dalam praktik gereja, semua berganti baju. Dengan baju yang sangat Kristiani, patutlah Alkitab mengingatkan kita, tidak setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Juga gambaran penolakan kepada mereka yang sudah bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat yang semuanya demi nama Tuhan Yesus. Ternyata semua ditolak oleh Tuhan Yesus. Itu kita tahu dalam Matius 7 ayat 21-23. Tuhan Yesus Kristus tidak menyangkal mereka menyebut namanya. Tuhan Yesus tidak mengelak bahwa mereka menggunakan nama Yesus untuk melakukan itu semua. Tetapi jelas mereka semua menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tak penting berapa banyak mujizat yang kita lakukan dan kita alami, tetapi yang terpenting sejauh mana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menyangkal diri, memikul salib, dan hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus, itu sangat dan jauh lebih penting dari hal-hal yang bersifat mistik, yang bersifat magis, yang bersifat supranatural lewat perjamuan asa yang kudus. Perjamuan kudus, pemaknaan khusus tentang hidup kita sebagai murid Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita yang sering dan selalu terlibat ikut dalam perjamuan kudus, mari kita sama-sama mendapatkan pemaknaan kembali hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Lewat keempat hal yang saya sampaikan ini, kiranya menjadi pencerahan yang baru untuk merefresh, bahkan membawa satu pemahaman yang baru bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah ritual rutinitas semata, atau mungkin kita terjebak dalam sebuah pemahaman yang salah dan keliru ketika kita mengikuti perjamuan asa yang kudus, bahwa kita harus mengalami dan mendapatkan mujizat, pertolongan daripada Tuhan. Itu semua tidak salah bagi saya, tetapi kurang tepat. Karena lewat kebenaran yang saya sampaikan lewat acara dan melalui channel ini, kita mendapatkan pemaknaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, lewat perjamuan asa yang kudus, kita sama-sama mengerti dan pahami, kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua, pemaknaan lewat perjamuan asa yang kudus. Kita harus mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus, karena ini adalah kegiatan bukan hanya sekedar sebuah rutinitas dan ritual semata, tapi kegiatan yang kudus bersama dengan umat-umat kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga, lewat perjamuan asa yang kudus kita mendapatkan pemaknaan untuk mengevaluasi diri, merenungkan apakah kita sungguh-sungguh menghargai, menghormati perjamuan kudus ini. Karena ketika kita menghormati dan menghargai, kita pun akan selalu mengevaluasi dan merenungkan hidup kita tentang iman, kepercayaan kita, tentang kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, mengingatkan kita bahwa ketiga pemaknaan tadi itu jangan hanya sambil lewat dan lalu begitu saja, tetapi mengingatkan kita bahwa itu jauh lebih penting dari apa yang menjadi keinginan-keinginan diri kita sendiri yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena saya yakin dan percaya Allah kita, Bapa kita yang di surga, itu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan hidup kita. Dia yang selalu mengerti dan peduli dengan kehidupan kita. Kita juga memiliki waktu yang begitu banyak di luar kegiatan perjamuan asa yang kudus untuk kita berhubungan, berdoa, meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah hidup kita. Tetapi ketika kita mengikuti perjamuan asa yang kudus, mari kita dapatkan pemahaman yang baru, pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini akan membawa hidup kita semakin hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Jangan ragu ikuti perjamuan asa yang kudus, tetapi perhatikan jangan sampai salah dalam pemaknaan, pemahaman, pengertian dalam perjamuan kudus, dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan akhir, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seperti apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan mula-mula, seperti apa yang dilakukan oleh begitu banyak gereja hari-hari ini. Lakukan itu dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan itu dengan pemahaman, pemaknaan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang semakin limpah, membawa hidup kita semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Akhir acara kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, mari kita sama-sama bersyukur, berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah, Bapa Tuhan kami yang sungguh teramat sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Segala peristiwa, pengalaman hidup yang kami alami dan kami rasakan, itu atas seperkenanan dan seizin Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu mengerti dan peduli, dan Engkau yang selalu menyatakan pertolongan, kasih setia, jamahan, mujizat dan kuasa Tuhan, sehingga kami selalu mendapatkan, mengalami, merasakan pertolongan demi pertolongan. Ada jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan dan kesembuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur kami boleh bertemu dalam acara melalui channel ini untuk menikmati berkat yang kekal, berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan itu tertanam dalam hati kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami semakin mengerti, memahami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup sesuai seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami semua diberkati Tuhan. Kami menyerahkan terus hidup kami, segala aktivitas kami, apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Kiranya Tuhan terus sertai, campur tangan, bela,
dan memberkati di dalamnya. Jadikan kami saksi dan saluran berkat dimanapun kami berada, untuk memberkati banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa baru, untuk mereka datang menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sama-sama hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berkati terus hamba-Mu menjadi saluran berkat. Berkati terus channel ini menjadi media, alat dari Tuhan untuk memberkati banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari dukung terus channel ini untuk Bapak Ibu bisa mensubscribe. Juga jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagikan ke banyak orang untuk memberkati mereka semua yang menikmatinya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.